Tidak semua kekuasaan lahir dari ambisi. Tidak semua kepemimpinan datang dari perebutan. Dan tidak semua kerajaan membuat manusia lupa kepada Tuhannya. Di antara seluruh kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran, kisah Nabi Sulaiman adalah kisah tentang kekuasaan yang justru semakin mendekatkan pemiliknya kepada Allah. Ia memiliki apa yang tidak dimiliki siapapun setelahnya. Kerajaan, ilmu, kekuatan, angin, jin, dan binatang. Namun hatinya tetap tunduk dan penuh rasa takut kepada Rob semesta alam. Dan semua itu berawal dari seorang anak yang belajar hikmah dari ayahnya. Nabi Sulaiman bukan anak biasa. Ia adalah putra dari salah satu nabi paling mulia, yakni Nabi Daud alaihi salam. Sejak kecil, Sulaiman tumbuh di lingkungan ilmu, ibadah, keadilan dan ketakwaan. Namun penting untuk dicatat, warisan yang dimaksud bukan sekadar kerajaan, melainkan kenabian dan ilmu. Karena dalam Islam, para nabi tidak diwarisi harta, sebagaimana sabda Rasulullah. Kami para nabi tidak diwarisi harta, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, Sulaiman tidak mewarisi tahta karena darah, tetapi karena pilihan dan kehendak Allah. Banyak orang terlahir dari keluarga baik, tetapi tidak semua mampu menjaga amanah itu. Sulaiman justru membuktikan bahwa nasab mulia harus dibalas dengan akhlak mulia. Sejak usia muda, Sulaiman sudah menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan luar biasa. Al-Quran menceritakan sebuah peristiwa penting tentang sengketa ladang yang dirusak oleh kambing. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 78. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberi keputusan mengenai ladang. Nabi Daud memberi keputusan berdasarkan keadilan umum. Namun Sulaiman, yang masih muda, memberikan solusi lebih dalam dan lebih adil. Allah menegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 79. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum itu. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Allah tidak mengatakan, Sulaiman lebih pintar dari ayahnya. Tetapi Allah memberi pengertian khusus. Hikmahnya, ilmu bukanlah soal usia. Kebenaran tidak selalu datang dari yang paling tua dan Allah bisa memilih siapa saja untuk memahami masalah dengan lebih jernih. Dalam kondisi hari ini, seringkali suara anak muda diremehkan. Padahal bisa jadi Allah menitipkan hikmah justru pada mereka yang rendah hati. Satu hal yang sangat langka terjadi di sini, seorang nabi besar mengakui kebijaksanaan anaknya sendiri. Nabi Daud menerima pendapat Sulaiman, tanpa merasa tersaingi. Inilah contoh kepemimpinan sejati. Tidak gengsi, tidak iri dan tidak takut disaingi. Beliau mendidik, bukan menjatuhkan. Pelajaran bagi orang tua hari ini, orang tua hebat bukan yang selalu benar, tetapi yang mau mengakui kecerdasan anaknya dan membimbingnya dengan kasih. Ketika Nabi Daud wafat, Sulaiman mewarisi tugas besar, yakni memimpin Bani Israel dan menegakkan hukum Allah. Namun Al-Quran tidak pernah menampilkan Sulaiman sebagai sosok yang mabuk kekuasaan. Sebaliknya, yang pertama kali ditampilkan justru zikir dan rasa syukur. Dalam surat An-Naml ayat 16 Allah menegaskan, Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan diberi segala sesuatu dan sesungguhnya ini benar-benar karunia yang nyata." Ayat ini menjelaskan tentang ucapan Nabi Sulaiman, bukan karena aku hebat, bukan aku layak, tapi ini karunia Allah. Semakin besar nikmat, semakin besar tanggung jawab. Sulaiman memahami itu sejak awal. Di tahap awal kepemimpinannya, Allah sudah memperlihatkan keistimewaan luar biasa bahwa dia memahami bahasa burung. Bukan untuk pamer. Bukan untuk hiburan. Tetapi sebagai instrumen kepemimpinan. Kelak, Allah akan menjadikan semut, burung hudhud, angin, dan jin sebagai bagian dari sistem kerajaan Sulaiman. Semua bergerak dalam ketaatan, bukan ketakutan. Disinilah fondasi terkuat diletakkan. Ilmu sebelum kekuasaan. Hikmah sebelum tahta. Syukur sebelum nikmat besar. Dan akhlak sebelum kekuatan. Dan inilah sebabnya, ketika kekuasaan terbesar akhirnya diberikan kepadanya, ia tidak hancur oleh dunia. Tidak semua orang yang berkuasa memulainya dengan ambisi. Tidak semua pemimpin berdiri karena dorongan dunia. Nabi Sulaiman tidak mengejar tahta. Ia justru menundukkan hatinya terlebih dahulu, lalu Allah menundukkan dunia kepadanya. Dan segalanya bermula dari sebuah doa.
Di usia yang masih relatif muda, Sulaiman telah memikul amanah besar. Ia melihat kekuasaan ayahnya, Nabi Daud, bukan sebagai kemegahan, tetapi sebagai tanggung jawab di hadapan Allah. Ia tahu satu hal pasti, jika kekuasaan tidak dijaga iman, maka kekuasaan akan menghancurkan pemiliknya. Di titik ini, Sulaiman melakukan sesuatu yang sangat jarang dilakukan manusia. Ia berdoa, bukan untuk dunia, tapi untuk kendali atas dirinya sendiri. Allah mengabadikan doanya dalam surat Shad ayat 35. Ya Robku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki seorang pun setelahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Sekilas, doa ini tampak seperti permintaan kekuasaan besar. Namun para ulama menjelaskan bahwa ini bukan doa kesombongan. Tetapi ini adalah doa perlindungan. Mengapa? Karena Sulaiman tahu, kekuasaan mudah disalahgunakan. Manusia lemah saat diberi kuasa. Dan banyak pemimpin jatuh bukan karena miskin, tapi karena berlebih. Maka Sulaiman memohon agar kekuasaan itu bersifat khusus, agar tidak menjadi fitnah bagi manusia setelahnya. Ia tidak meminta untuk menguasai dunia. Ia meminta agar dunia tidak menyesatkannya. Allah tidak mengabulkan doa Sulaiman setengah-setengah. Allah berfirman sebagaimana tercatat dalam surat Shad ayat 36. Maka kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kehendaknya kemana saja ia pergi. Bayangkan, angin, sesuatu yang tidak bisa dikekang manusia, bergerak sesuai perintah seorang hamba. Bukan karena Sulaiman kuat, tetapi karena Allah menguatkannya. Maka sejatinya, ketika Allah yang memberi, maka hukum alam pun tunduk. Tidak hanya angin. Allah juga berfirman dalam surat Shad ayat 37. Dan kami tundukkan pula baginya syaitan-syaitan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Para jin-jin yang merupakan tentara Sulaiman, mereka membangun, menyelam, bekerja dan patuh. Ini penting dicatat. Jin tidak menguasai Sulaiman. Tetapi Sulaiman menguasai mereka atas izin Allah. Dan Allah menegaskan dalam surat Shad ayat 39. Ini adalah anugerah kami, maka berilah atau tahanlah dengan tanpa perhitungan. Artinya, Allah percaya kepadanya. Dan Allah tahu hatinya aman. Kerajaan Nabi Sulaiman bukan kerajaan teror. Ia bukan pemimpin yang menindas. Ia memimpin dengan ilmu, ketertiban dan rasa takut kepada Allah. Makhluk-makhluk tunduk bukan karena ancaman, tetapi karena keadilan dan hikmah. Bandingkan dengan hari ini, banyak pemimpin berkuasa, tetapi harus dijaga oleh senjata dan ketakutan. Sementara Sulaiman dijaga oleh ketaatan makhluk kepada perintah Allah. Namun, disinilah Allah mengingatkan kita bahwa nikmat besar selalu diiringi ujian besar. Meski kekuasaan telah sampai puncaknya, Allah masih menguji Sulaiman dengan kerapuhan manusiawinya. Al-Quran memberi isyarat sebagaimana tercantum dalam surat Shad ayat 34. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman. Ujian ini tidak dijelaskan secara detail. Namun para ulama sepakat bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman bukan makhluk suci tanpa ujian, melainkan hamba yang tetap membutuhkan ampunan Allah setiap saat. Dan bagaimana Sulaiman merespons? Tanpa debat, tanpa pembelaan diri, tanpa menyalahkan takdir. Inilah puncak kemuliaan Sulaiman. Bukan ketika ia memerintah angin, bukan ketika jin tunduk, tetapi ketika ia segera kembali kepada Allah. Pelajaran untuk kita, bahwa orang mulia bukan yang tidak pernah salah, tetapi yang cepat kembali kepada Allah. Jika kekuasaan datang setelah doa dan taubat, maka ia akan menguatkan iman dan tidak akan menghancurkannya. Sulaiman tidak meminta dunia. Ia meminta perlindungan dari dunia. Dan Allah pun memberinya dunia, tanpa merusak hatinya. Bayangkan sebuah kerajaan, bukan hanya diisi manusia, tetapi juga jin, burung, dan kekuatan alam. Namun yang paling mencengangkan bukanlah siapa yang ada di dalam pasukan itu, tetapi bagaimana semuanya bergerak dengan tertib, tenang, dan penuh ketaatan. Inilah kerajaan Nabi Sulaiman. Sebuah kekuasaan yang tidak lahir dari paksaan, melainkan dari takwa dan keadilan. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 17.
Dan dihimpunkan bagi Sulaiman tentaranya dari golongan jin, manusia, dan burung, lalu mereka diatur dengan tertib. Perhatikan kalimat terakhirnya. Lalu mereka diatur dengan tertib. Ini bukan pasukan yang liar. Bukan pasukan kekacauan. Ini pasukan yang tahu posisi, tahu peran, tahu batas dan tahu ketaatan. Maknanya dalam. Kepemimpinan sejati bukan tentang banyaknya pengikut, tetapi tentang tertibnya sistem dan jernihnya tujuan. Coba kita bayangkan jika ini terjadi hari ini. Jika ada seorang manusia yang memiliki tentara, memiliki jin yang bekerja untuknya, memiliki burung yang menjadi pengintai dan angin sebagai kendaraannya, apa yang biasanya terjadi? Sangat mungkin akan muncul kesombongan, kezoliman dan bahkan merasa seperti Tuhan. Namun Sulaiman tidak seperti itu. Al-Quran tidak pernah menggambarkan Sulaiman tertawa puas melihat kekuatannya. Yang sering ditampilkan justru zikir dan rasa takutnya kepada Allah. Allah tidak memberikan kekuasaan besar kepada orang yang ingin pamer dengannya. Allah memberikannya kepada orang yang takut kehilangan iman karenanya. Suatu hari, pasukan besar itu melewati sebuah lembah. Tanpa disadari manusia dan jin. Di bawah kaki mereka ada makhluk kecil yang nyaris tak terlihat yakni semut. Lalu Allah memperdengarkan suara yang tidak didengar makhluk lain, sebagaimana tercatat dalam surat An-Naml ayat 18. Sampai ketika mereka tiba di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke sarangmu, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Perhatikan betul. Semut itu tidak menyalahkan Sulaiman. Akan tetapi semut ia mengatakan, mereka tidak menyadari. Dan semut itu melindungi kaumnya tanpa menuduh. Bahkan seekor semut pun mengajarkan akhlak dalam berbicara. Apa reaksi Sulaiman? Apakah ia tertawa meremehkan makhluk kecil itu? Tidak. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 19. Maka Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena perkataan semut itu. Ini bukan tawa sombong. Ini tawa takjub dan syukur. Lalu Sulaiman langsung berdoa. Ya Robku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Perhatikan urutannya, ia tidak membahas kekuasaan, tidak menyebut pasukan dan tidak memuji diri. Yang ia minta hanyalah kemampuan bersyukur. Hikmah tajam untuk zaman ini. Banyak orang diberi nikmat kecil lalu lupa bersyukur. Sementara Sulaiman diberi kerajaan besar, tapi takut tidak mampu bersyukur. Di antara pasukan burung, Sulaiman menyadari satu hal. Hudhud tidak hadir. Burung kecil itu hilang dari barisan. Sulaiman bertanya dengan tegas, sebagaimana tercatat dalam surat An-Naml ayat 20. Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Perhatikan. Sulaiman tahu satu burung tidak ada. Ia memperhatikan detail. Ia tidak abai meski pasukannya besar. Pemimpin sejati tahu siapa yang hilang, bukan hanya siapa yang menonjol. Sulaiman melanjutkan sebagaimana tercatat dalam surat An-Naml ayat 21. Sungguh aku akan menghukumnya dengan siksa yang berat atau menyembelihnya, kecuali jika ia datang dengan alasan yang jelas. Ini penting. Ada ancaman, tapi ada kesempatan membela diri. Inilah keadilan. Tegas, tapi tidak sewenang-wenang. Keras pada pelanggaran, tapi lembut pada kebenaran. Dan benar saja, Hudhud datang membawa kabar besar yang akan mengubah sejarah. Hudhud berkata, "Aku datang dengan membawa berita yang pasti dari negeri Sabah." Ia melaporkan tentang seorang perempuan yang memimpin kaumnya. Mereka memiliki kerajaan besar, tetapi mereka menyembah matahari, bukan Allah. Ini bukan laporan politik. Ini laporan akidah. Hudhud tidak berkata, mereka kuat, tapi berkata, setan menjadikan indah bagi mereka perbuatan mereka. Bahkan, burung kecil pun berbicara tentang tauhid. Itu terjadi ketika pemimpinnya adalah seorang yang memahami tauhid. Apa reaksi Nabi Sulaiman selanjutnya? Apakah ia langsung menyerang? Tidak. Allah mencatat jawabannya dalam surat An-Naml ayat 27. Akan kami lihat, apakah engkau benar, atau termasuk pendusta. Yang dilakukan Nabi Sulaiman adalah memverifikasi, tidak terburu-buru dan tidak emosional.
Pelajaran besar untuk zaman media sosial adalah bahwa pemimpin sejati mengecek kebenaran, bukan membakar emosi. Tidak semua perlawanan terhadap kebenaran dilakukan dengan pedang. Tidak semua dakwah dimulai dengan peperangan. Dalam kisah ini, Allah mempertemukan dua kekuasaan besar, yakni Sulaiman, seorang nabi yang diberi kerajaan oleh Allah, dan Balqis, seorang ratu cerdas yang ditaati kaumnya. Namun yang akan diuji bukan siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling jujur menerima kebenaran. Setelah mendengar laporan Hudhud, Nabi Sulaiman tidak langsung mengirim pasukan. Ia menulis sebuah surat. Allah mengabadikannya dalam surat An-Naml ayat 28. Pergilah dengan membawa surat ini dariku, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dan perhatikan apa yang mereka balas. Dan inilah isi surat itu, sebagaimana tercatat dalam surat An-Naml ayat 30-31. Sesungguhnya ia dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Perhatikan betul, dalam surat ini tidak ada ancaman, tidak ada gelar kebesaran, tidak ada pamer kekuatan. Bahkan kalimat pertamanya bukan dari Raja Sulaiman, melainkan dengan nama Allah. Karena sejatinya, pemimpin yang benar selalu membawa manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya. Ketika surat itu sampai, Ratu Balqis tidak panik dan tidak tersinggung. Allah menggambarkan reaksinya dalam surat An-Naml ayat 29. Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Perhatikan. Ia menyebutnya surat yang mulia, bukan surat ancaman. Lalu ia berkata jujur. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir bersamaku. Ini potret pemimpin langka. Mau bermusyawarah. Tidak otoriter. Dan tidak merasa paling benar. Para pembesar Sabah menjawab. Kami adalah orang-orang yang kuat dan memiliki keberanian yang besar dalam perang. Mereka menawarkan jalan kekerasan. Namun Balqis berpikir lebih dalam, sebagaimana termaktub dalam surat An-Naml ayat 34. Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, mereka pasti membinasakannya. Ia memahami satu hal penting bahwa perang selalu membawa kehancuran. Dan kemenangan tidak selalu berarti keselamatan. Ini adalah sindiran halus Al-Quran terhadap ambisi kekuasaan buta. Balqis memilih jalan diplomasi sebagaimana tercatat dalam surat An-Naml ayat 35. Aku akan mengirim mereka sebuah hadiah, dan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan. Ia ingin tahu, apakah Sulaiman raja dunia yang bisa dibeli? Ataukah pemimpin ruhani yang tidak tergoda? Dan hadiah besar pun dikirim. Saat hadiah itu tiba, Sulaiman tidak tersenyum puas. Tidak pula memandang harta itu. Ia berkata dengan tegas, apakah kamu menolong aku dengan harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang Dia berikan kepadamu. Lalu ia menegaskan, kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan datang kepada mereka dengan pasukan yang tidak dapat mereka hadapi. Ini bukan kesombongan. Ini penegasan prinsip. Karena hakikatnya kebenaran tidak bisa dibeli. Dan risalah tidak bisa ditukar dengan dunia. Namun sekali lagi, perhatikan. Sulaiman masih belum menyerang. Ia tahu, tujuan dakwah bukan kehancuran, melainkan hidayah. Maka ia menyiapkan satu ujian yang lebih halus namun sangat dalam. Sulaiman bertanya kepada para pengikutnya, siapakah di antara kalian yang dapat membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang sebagai orang-orang yang berserah diri? Seorang jin berkata, aku bisa membawanya sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Namun seorang yang memiliki ilmu dari kitab berkata, aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip. Dan singgasana itu telah berada di hadapan Sulaiman. Apa yang Sulaiman lakukan? Ia tidak takjub pada kekuatannya. Ia tidak memuji kemampuan bawahannya. Ia berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur. Inilah puncak spiritual kisah ini. Setiap keajaiban sejatinya bukanlah tanda kehebatan manusia, melainkan ujian hati.
Episode ini mengajarkan bahwa Islam tidak datang dengan arogansi. Dakwah dimulai dengan hikmah. Kekuasaan sejati tidak silau oleh harta. Dan pemimpin beriman selalu melihat nikmat sebagai ujian. Hidayah tidak selalu datang dengan petir. Tidak selalu disertai ketakutan. Kadang ia datang perlahan. Melalui akal yang jujur. Melalui hati yang bersih. Melalui pengalaman yang membuat seseorang sadar. Aku tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa. Dan itulah yang dialami Ratu Balqis. Setelah menerima penolakan atas hadiah dan mendengar ancaman yang tegas namun bermartabat, Ratu Balqis akhirnya memutuskan untuk datang sendiri. Bukan dengan niat menyerang. Bukan dengan gengsi yang tinggi. Tetapi dengan keinginan untuk memahami. Hikmahnya adalah hidayah sering datang kepada mereka yang jujur mencari kebenaran, bukan yang keras mempertahankan ego. Sebelum Balqis tiba, Sulaiman memberi perintah. Ubah bentuk singgasananya untuknya, agar kita melihat apakah dia mengenalinya atau termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya. Ini bukan jebakan. Ini ujian kejujuran berpikir. Saat Balqis tiba, Sulaiman bertanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Jawaban Balqis luar biasa. Seakan-akan inilah dia. Perhatikan. Ia tidak gegabah berkata, "Ini milikku." Ia tidak menyangkal karena ragu. Ia jujur, mirip, tapi bukan persis. Inilah ciri orang cerdas. Tidak terburu-buru, tidak kaku, dan tidak defensif. Allah lalu berfirman dalam surat An-Naml ayat 43. Dan dia terhalang dari menyembah Allah sebelumnya karena ia menyembah selain Allah. Bukan karena dia bodoh. Bukan karena dia kejam. Tetapi karena lingkungan, tradisi dan kebiasaan turun-temurun. Sangat relevan hari ini di mana banyak orang jauh dari tauhid bukan karena benci Allah. Tetapi karena tidak pernah diajak berpikir dengan jujur. Lalu Sulaiman berkata, "Masuklah ke dalam istana." Ketika Balqis melihat lantai kaca bening yang di bawahnya mengalir air, ia mengira itu kolam dan menyingkap kainnya. Sulaiman berkata dengan tenang, "Sesungguhnya ini adalah istana dari kaca." Bayangkan perasaan Balqis saat itu. Ia sadar, tidak semuanya seperti yang terlihat. Indera bisa tertipu. Akal perlu bimbingan. Istana kaca bukan untuk memamerkan teknologi, tetapi pelajaran tentang keterbatasan persepsi manusia. Di momen itu, tidak ada ancaman. Tidak ada debat panjang. Tidak ada tekanan. Yang ada hanya kesadaran batin. Balqis berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri. Dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Inilah kalimat yang ditunggu langit. Ia tidak berkata, "Aku mengikuti agama Sulaiman." Tetapi ia berkata, "Aku berserah diri kepada Allah." Inilah hakikat Islam. Masuknya Balqis ke dalam Islam. Tidak menghilangkan martabatnya. Tidak memaksanya kehilangan akal. Dan tidak membuatnya tunduk pada manusia. Sebaliknya, ia tunduk kepada Allah. Dan justru akalnya dimuliakan. Islam tidak menghancurkan jati diri. Akan tetapi Islam membersihkannya. Disinilah kita memahami mengapa Allah memberikan kekuasaan sebesar itu kepada Sulaiman. Bukan untuk menguasai bumi, tetapi untuk menyampaikan tauhid dengan hikmah. Dan ketika hidayah tercapai, tidak ada lagi pamer kekuatan. Tidak ada lagi ancaman. Dan misi telah selesai. Episode ini memberi kita pelajaran mendalam bahwa hidayah datang pada hati yang jujur. Kebenaran tidak perlu dipaksa. Ilmu yang disertai iman melahirkan ketundukan. Dan kekuasaan tertinggi adalah memenangkan hati, bukan wilayah. Namun kisah Nabi Sulaiman belum selesai. Masih ada ujian berat dalam kemewahan, fitnah kekuasaan hingga akhir hayat seorang nabi besar. Banyak orang berkata, "Kalau aku kaya, aku pasti lebih taat. Kalau aku punya kuasa, aku akan lebih adil." Namun Al-Quran justru mengajarkan kepada kita, ujian iman yang paling berat adalah ketika semua sudah di tangan. Dan Nabi Sulaiman, sosok yang diberi dunia tanpa batas,
Tetap diuji bukan untuk menjatuhkannya, tetapi untuk memurnikannya. Allah mengisahkan satu peristiwa yang sangat manusiawi sebagaimana tercatat dalam surat Shad ayat 31. Ingatlah ketika diperlihatkan kepada Sulaiman pada sore hari kuda-kuda yang tenang dan tangkas. Kuda-kuda itu bukan sekadar harta. Di masa itu, kuda adalah simbol kekuatan, alat pertahanan dan kebanggaan kerajaan. Sulaiman memandangnya, menyukainya, mengaguminya. Namun tanpa disadari, waktu bergulir. Allah melanjutkan dalam surat Shad ayat 32. Ia berkata, "Sesungguhnya aku mencintai kecintaan terhadap kuda-kuda itu karena mengingat Tuhanku." Sampai matahari terbenam. Para ulama menjelaskan, Sulaiman terlambat atau terluput dari zikir atau sholat di waktu tersebut. Perhatikan ini baik-baik. Yang terlupa bukan ibadah bertahun-tahun. Bukan pula pembangkangan. Tetapi kelalaian sesaat karena nikmat. Dan inilah jenis ujian paling halus. Apa yang dilakukan Sulaiman? Menyalahkan kesibukan? Membenarkan diri karena alasan dakwah? Tidak. Ia berkata, "Bawalah kembali kepadaku." Lalu Allah berfirman. Maka ia pun mengusap kaki dan leher kuda-kuda itu. Para mufasir menjelaskan ini sebagai bentuk penyesalan, simbol memutus keterikatan hati dan pengingat bahwa cinta pada dunia tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Pelajaran yang sangat halus adalah, yang harus dipangkas bukan hartanya, tetapi ketergantungan hati padanya. Setelah peristiwa itu, Allah berfirman dalam surat Shad ayat 34. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman. Ujian ini menunjukkan satu hal penting. Ketika Allah mencintai Sulaiman, maka Allah tidak membiarkannya lalai terlalu lama. Karena kelalaian yang dibiarkan pada orang mulia bisa berakhir kehancuran. Bagaimana Sulaiman merespons ujian ini? Allah berfirman. Kemudian ia kembali kepada Allah dengan taubat. Tidak ada drama panjang. Tidak ada pembelaan. Ia segera kembali. Inilah standar langit. Orang dekat dengan Allah akan cepat sadar dan cepat kembali. Menariknya, Allah tidak mencabut kekuasaan Sulaiman. Sebaliknya, angin tetap tunduk, jin tetap bekerja dan kerajaan tetap berdiri. Artinya, ujian ini bukan hukuman, tetapi ini adalah penyucian hati. Allah membersihkan sisa-sisa keterikatan dunia. Agar kekuasaan itu tetap aman di tangan orang yang tepat. Hari ini, banyak orang bukan lupa Allah karena miskin, tetapi karena sibuk, karena nyaman, karena terlalu mencintai nikmat. Setiap kisah besar pasti berakhir. Setiap kekuasaan pasti runtuh. Setiap yang hidup, pasti mati. Termasuk seorang nabi yang pernah menguasai dunia. Namun cara Allah menutup kisah Nabi Sulaiman adalah penutup paling sunyi namun paling menggugah hati. Al-Quran menuturkan akhir hayat Nabi Sulaiman dengan cara yang tidak biasa. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 14. Maka ketika kami tetapkan kematian atas dirinya, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Bayangkan adegan ini. Nabi Sulaiman berdiri, bersandar pada tongkatnya. Di hadapannya ada jin yang masih bekerja, ada pembangunan yang masih berjalan dan ada perintah yang masih ditaati. Namun sesungguhnya, ruh beliau telah kembali kepada Allah. Allah bisa saja mematikan Sulaiman di ranjang, disaksikan manusia dan dimakamkan dengan upacara besar. Namun Allah memilih cara yang sunyi dan lama. Mengapa? Agar satu pelajaran besar tersampaikan, bahwa tidak ada makhluk yang mengetahui perkara gaib, kecuali Allah semata. Allah menegaskan dalam surat Saba ayat 14. Maka ketika ia tersungkur, jelaslah bagi jin bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, niscaya mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Jin yang selama ini dianggap mengetahui hal-hal tersembunyi, ternyata tidak tahu kematian seorang nabi yang ada tepat di depan mereka. Perhatikan simbolnya. Bukan badai, bukan gempa, bukan pasukan, melainkan hanya rayap kecil. Allah mengingatkan, sebesar apapun seseorang di dunia, jatuhnya bisa datang dari sesuatu yang paling kecil. Di hadapan kematian, nabi dan rakyat sama. Raja dan budak sama. Kuat dan lemah sama.
Sulaiman yang pernah mengendalikan angin, mengatur jin, dan ditaati manusia menghadap Allah tanpa pasukan. Inilah keadilan mutlak. Sulaiman tidak diselamatkan karena kerajaannya. Ia dimuliakan karena syukurnya, taubatnya, tauhidnya dan kerendahan hatinya. Di dunia ia memiliki segalanya. Namun di akhirat ia berharap satu hal, sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Naml ayat 19. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Mengapa Allah menutup kisah Nabi Sulaiman seperti ini? Karena Allah ingin berkata kepada kita semua bahwa, kekuasaan hanyalah titipan, kehebatan hanyalah ujian dan yang bertahan hanya amal. Dan bahwa nilai manusia di sisi Allah tidak diukur dari apa yang mengendalikan dunia, tetapi dari bagaimana hatinya tunduk kepada Robnya. Hari ini, banyak orang mengejar jabatan, mengejar kekayaan, mengejar pengaruh. Namun kisah Nabi Sulaiman berbisik pelan. Jika itu semua datang, jaga hatimu. Dan jika itu semua hilang, tetaplah bersama Allah. Karena pada akhirnya, yang akan ditanya bukan seberapa besar kuasamu, tetapi seberapa taat hatimu.